Besok, tanggal 15 Februari, Gereja Ortodoks akan merayakan perayaan Kristus dipersembahkan ke Bait Allah atau Hipapandi. Ini merupakan salah satu dari 12 perayaan besar gereja. Siapa yang masih ingat apa saja yang termasuk 12 perayaan gereja itu? Mari kita ulas sebentar. Pusat dari iman Kristen ialah kebangkitan Kristus, sehingga perayaan Paskah beserta seluruh pekan suci merupakan puncak dari semua perayaan. Di samping itu, ada 12 perayaan besar yang merupakan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan Tuhan Yesus dan ibunya Sang Theotokos. Ke-12 perayaan tersebut antara lain Natal atau kelahiran Kristus, pembaptisan Kristus atau Theophany atau Epifani, dipersembahkannya Kristus ke Bait Allah, pengubah muliaan Tuhan Yesus atau transfigurasi, Minggu Palma, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kelahiran Sang Theotokos, dipersembahkannya Theotokos ke Bait Allah, Anunsiasi atau Theotokos menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, wafatnya Sang Theotokos, pesta pengangkatan salib, dan Pentakosta. Perayaan Hipapandi jatuh pada tanggal 2 Februari menurut kalender Julian atau 15 Februari menurut kalender Gregorian. Kisah ini tercatat dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 40. 40 hari setelah kelahiran Yesus, Maria dan Yusuf membawanya untuk dipersembahkan ke Bait Allah. Ini mereka lakukan untuk menggenapi hukum Taurat Musa yang mengatakan bahwa semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Bagi mereka yang mampu dapat membawa domba sebagai korban persembahan. Bagi yang tidak mampu membeli domba, dapat mempersembahkan sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Usianya sudah sangat tua, namun ia amat saleh dan menanti-nantikan keselamatan bagi Israel. Roh Kudus tinggal di atasnya. Kepada Simeon telah dikatakan bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, Sang Juru Selamat. Dan suatu hari ketika Maria dan Yusuf pergi ke Bait Allah, ia dituntun oleh Roh Kudus untuk bertemu dengan bayi Kristus yang tengah dipersembahkan. Ketika ia melihat anak itu, ia menyambutnya dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Di situ juga ada seorang nabi perempuan bernama Hana. Ia sudah berusia 84 tahun. Setiap harinya ia berada di Bait Allah, berdoa dan berpuasa. Ketika melihat anak itu, ia juga mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan bagi Israel. Maria dan Yusuf amat heran mendengar perkataan-perkataan itu. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Sekarang mari kita pelajari ikonnya. Ini adalah Simeon yang menerima bayi Kristus di Bait Allah. Menurut tradisi, usianya sudah mencapai ratusan tahun loh. Jana Suci Simeon merupakan salah satu dari ke-72 sarjana yang pergi ke Alexandria untuk menerjemahkan kitab Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani, atau yang kita kenal dengan Septuaginta. Suatu hari, ia hendak menerjemahkan salah satu ayat dalam kitab Yesaya yang berbunyi, "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda.
Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 7 ayat 14. Kata perempuan muda dalam bahasa Ibrani adalah Alma. Pada saat Simeon hendak menerjemahkan kata Alma ke suatu kata Yunani yang berbunyi Nearis, yang juga artinya perempuan muda, malaikat Tuhan datang kepadanya dan membimbing ia untuk menerjemahkannya menjadi Parthenos, yang artinya anak darah atau perawan. Walaupun dalam bahasa Ibrani kata anak darah itu sendiri berbunyi Betula dan bukan Alma, namun itu tidaklah bertentangan, karena Alma memiliki arti yang luas, bisa perawan, janda, atau perempuan muda yang sudah menikah. Jadi makna kata Betula sudah tercakup dalam kata Alma. Kemudian malaikat itu juga berkata, "Engkau akan melihat kata-kata ini digenapi. Sesungguhnya engkau tidak akan mati sebelum melihat Kristus yang lahir dari seorang perawan murni." Padahal proses penulisan Septuaginta dimulai kira-kira 3 abad sebelum Yesus lahir loh. Dengan kuasa Allah, Simeon masih tetap hidup hingga menyaksikan sendiri Sang Juru Selamat sesuai dengan apa yang dikatakan malaikat kepadanya. Pada saat Simeon menerima bayi Kristus, dia mengucap doa, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Doa ini dalam gereja Ortodoks selalu diucapkan pada setiap akhir ibadah Senja Agung. Ini adalah Theotokos yang mempersembahkan putranya ke bait Allah. Tangannya dalam posisi menengadah yang artinya mempersembahkan. Ini adalah Yusuf yang membawa burung tekukur sebagai korban persembahan. Betapa rendah hatinya Tuhan kita yang berkenan lahir dalam keluarga yang sederhana. Ini mengajarkan kita untuk selalu memiliki sikap rendah hati agar rahmat Allah berkelimpahan di dalam diri kita. Ini adalah Nabi Yahana yang amat saleh. Tangannya menunjuk kepada Kristus dan satunya memegang gulungan kitab yang terbuka yang menyimbolkan kenabiannya. Terakhir, di belakang kelima tokoh ini terdapat benda berbentuk kubah dengan 4 pilar. Ini disebut ciborium yang dalam bahasa Yunaninya kivorion. Biasa digunakan dalam gereja-gereja pada milenium pertama sebagai kanopi yang menutupi meja altar. Demikianlah penjelasan mengenai perayaan Hipapandi. Mohon selalu diingat dan dipelajari ya.